Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore semuanya. Nah, balik lagi di sini kita dalam pembelajaran matematika ya. Masih di bab 1 yaitu tentang bentuk, pangkat, akar, dan logaritma. Coba kita lihat sampai di mana materinya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada pangkat, akar, dan logaritma. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah sampai mengoperasikan bentuk akar. Nah, sekarang berarti yang akan kita bahas yaitu tentang materi logaritmanya ini. Di dalam logaritma nanti ada dua subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian logaritma dan yang terakhir ada sifat-sifat logaritma. Nah, sekarang yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu tentang pengertian dari logaritma. Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat dari logaritma itu sendiri, kita akan membahas tentang pengertian dari logaritma itu sendiri. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Nah, di sini ada pengertian dari logaritma. Misal di sini logaritma itu adalah merupakan inverse dari eksponen. Inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikan. Eksponen itu apa? Eksponen adalah bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu materi awal yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi logaritma adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Nah, misalnya di sini secara umum ditulis ada A pangkat C itu sama dengan B. Nih di sini ada A pangkat C itu sama dengan B. Nah, di dalam logaritma itu menjadi A log B itu sama dengan C. Di mana A yang di sini itu sama dengan yang ini, yang dibentuk pangkat. Jadi A log B sama dengan C. Nah, B-nya mana? B itu adalah hasil dari bentuk pangkatnya B. Kemudian C sama dengan C. Nah, C di dalam eksponen atau bentuk pangkat itu merupakan pangkat. Nah, di sini dengan A itu harus lebih dari 0, kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ada syarat lagi B, B-nya harus lebih dari 0. Kemudian di sini ada A itu disebut bilangan pokok logaritma atau basis. Jadi yang di sini di dalam logaritma itu A itu namanya basis. Oke, kemudian ada B. B adalah numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Jadi bilangan yang dilogaritmakan itu disebut dengan B. Oke, biar lebih paham nih kita masuk ke contoh soalnya. Di sini misalnya ada nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Yang pertama ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti kalau kita rubah bentuk eksponen ini ke dalam bentuk logaritma itu seperti apa? Kita lihat lagi bentuk awalnya. A pangkat C itu sama dengan B, di mana A itu adalah bilangan pokoknya di sini di atas. Berarti kalau dalam bentuk pangkat itu kan A-nya itu bilangan yang akan dipangkatkannya. Berarti di sini berapa A-nya? Lihat di sini. Berarti A-nya adalah 2. Kita simpan di atas. Di sini berarti 2. Kemudian terus lagi log berapa? Log B. Nah, B itu apa? B itu di dalam bentuk pangkat, dia adalah hasil dari pangkatnya. Di sini kita lihat. Berarti hasil dari pangkatnya itu adalah berapa nih? 8. Berarti 2 log 8 itu sama dengan berapa? Jadi kita lihat di sini sama dengan C. Nah, C itu di dalam bentuk pangkat adalah sebagai pangkatnya. Berarti 2 log 8 sama dengan pangkatnya tadi berapa? Di soalnya pangkatnya adalah 3. Berarti 2 log 8 itu sama dengan hasilnya adalah 3. Itu ya, ini. Berarti cara merubah bentuk pangkat ke dalam logaritma itu adalah seperti yang tadi. Oke, kalau sudah paham kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Yang kedua ada 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/81. Oke, kita tulis sama seperti yang contoh yang pertama ya. Berarti 3 itu sebagai A. A itu simpan di atas. Berarti 3 log, maaf ya kalau ini tulisannya sedikit kurang rapi. Oke, 3 log berarti berapa nih di sininya?
log B, B-nya adalah hasil pangkatnya, berarti 1/81 itu sama dengan pangkatnya berapa? Pangkatnya negatif 4. Oke, good. Negatif 4. Oke, paham ya? Paham dong, masih muda ini kan materinya. Oke. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Yang terakhir ada 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. Oke, kita tulis di sini, berarti 10-nya kita tulis di atas ya. 10 log berapa berarti di sini? Log 10.000 ya, hasil dari pangkatnya. Log 10.000 sebentar ya. Log 10.000 itu sama dengan hasilnya berapa nih? Adalah 4. Oke, nah di sini ada A, B sama C. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang berikut, yang bagian C ini ada 10 di sini. Jadi 10 di dalam logaritma itu boleh tidak ditulis, atau sama dengan nanti tinggal log 10.000 itu sama dengan adalah 4. Jadi kalau misalnya tidak ada tulisan, kalau tidak ada basisnya di situ, di sini itu berarti basisnya adalah 10. Kalau 10 di dalam logaritma itu tidak usah ditulis, bisa di sininya adalah langsung aja 10 log 10.000 itu sama dengan 4. Oke, maaf ya kalau kurang jelas, nanti silakan kalian tulisnya itu di bukunya, yaitu yang rapi. Oke, karena di sini ibu di komputer kurang jelas seperti ini. Oke, berarti paham ya. Oke, ibu ulangi lagi di sini yang A. Ada 2 log 8 itu sama dengan 3. Kita balik di sini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti 2 biar lebih mudahnya, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8, atau 2 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 8 di sini ya. Misalnya ibu punya di sini ada 2 log misalnya di sini ada 2 log 4. Nah, ini sih materi yang berikutnya ya. Coba kita bahas dulu nggak rupanya. Sama dengan berapa? Nah, di sini itu adalah pangkatnya. Ingat, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4 di sini. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti dia 2 pangkat 2. Berarti di sini jawabannya adalah 2. Oke, seperti itu nanti mencari nilai logaritma. Oke, sampai di sini dulu tentang pengertian dari logaritma. Oke, kalau kurang jelas atau kurang paham, silakan kalian komen di video ini, dan jangan lupa di like ya videonya, kemudian di subscribe channelnya. Oke, kemudian untuk lebih jelasnya tugasnya yaitu ada 3 nih di sini, masih sama seperti contoh soalnya. Latihan soalnya yaitu nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Oke, masih sama ya seperti contoh soal yang tadi. Oke, sampai di sini dulu materi tentang pengertian dari logaritma. Kemudian pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat dari logaritma. Oke, jangan lupa materinya ditulis di buku matematika, kemudian latihannya juga ditulis di buku sebagai absensi. Oke, jangan lupa ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.